Ya, terima kasih. Eh, Begini, Mas Dwi Joko, kalau memang rekan-rekan itu belum bagus baca Qurannya, itu sama sekali tidak kita rekomendasikan untuk tampil di publik gitu loh. Artinya jangan dulu tampil sebagai mubalik panggung gitu loh. Atau apakah pokoknya termasuk dia ke medsos misalnya, itu memang sebaiknya jangan dulu. Makanya untuk rekan-rekan macam itu kita sediakan satu lokasi khusus yang kita namakan tadi itu dakwah personal gitu loh. Dakwah personal itu maksudnya setiap orang yang sudah bersahadat itu bisa ikut. Tetapi tentu melalui proses gitu maksudnya. Maksudnya masjid itu harus memproses dulu supaya dia bisa menjadi mubalik personal gitu loh maksudnya ya. Jadi kegiatan dakwah kita itu di masjid itu harus salah satunya adalah melaksanakan kegiatan supaya jamaah-jamaah yang datang ke masjid itu bisa memerankan dirinya sebagai mubalik personal. Mubalik personal itu artinya belum memasuki wilayah publik gitu loh. Dia bicara dengan keluarganya di rumah, dia berbicara dengan teman-temannya di taman atau di rumahnya apa di warung kopi lah gitu ya, yang tidak di medsoskan memang gitu loh. Karena kalau sudah dimedsoskan dia nanti ya akan mendapat tanggapan gitu kan. Memang kurang pantas lah memang ya kalau mau balik publik itu masih bacaan masih nggak pas itu. Nah, jadi ini untuk apa mewadahi teman-teman ya. Saya sendiri kan orang sekolah umum nih ya, mulai SD ya. Kalau saya nggak pernah masuk SD sih, masuk SR dulu namanya sekolah rakyat gitu. SMP SMA sampai perguruan tinggi itu umum semua gitu ya. Belajar agama itu ya karena aktif dalam organisasi mahasiswa Islam, pelajar Islam gitulah. Nah, saya melihat sekarang ini dalam dunia dakwah kita ini ada pengangguran tenaga besar-besaran gitu loh Mas. Yaitu tadi nih orang-orang Islam yang sudah rajin ke masjid setiap Jumat sholat Jumat, tapi dia dalam tanda kurung ya berpangku tangan terhadap kegiatan dakwah gitu loh. Dakwah itu seolah diserahkan bulat-bulat kepada mubalik-mubalik panggung gitu loh Mas. Nah, saya lihat ini bahaya gitu loh. Bahaya kalau begini terus. Kita harus melakukan terobosan dengan mengajak mereka untuk ikut berdakwah melalui proses perencanaan kegiatan di masjid gitu loh Mas. Jadi makanya tadi kan kita bagi tuh kalau ada orang yang baca Qurannya masih nggak karu-karuan, tetapi dia menghayati. Saya pernah melihat Mas, orang tua kita tokoh nasional ya, saya nggak sebut namanya. Beliau tuh nggak lancar baca Quran Mas. Tetapi itu namanya ngasih pengajian itu, ya beliau domisilinya di Jakarta dan sekitarnya ya. Itu dibonceng sepeda motor ya tahun 70-an 80-an itu. Wih, itu di mana aja ada pengajian di gang-gang masjid beliau datangi gitu loh. Tapi yang dia sampaikan spiritnya Mas. Jadi kadang-kadang nggak ngutip ayatnya lagi, tapi langsung terjemahan dan maknanya itu. Nah maksud saya ini harus kita hidupkan kembali untuk teman-teman yang bacaannya belum bagus gitu ya. Ya ini kan kita nggak bisa menyalahkan masa lalu lah ya. Ya bagaimana lagi kalau sekolahnya sekolah umum dulu, kemudian belajar ngajinya itu ala kadarnya gitu kan. Hafal sih ayatnya, hafal ayatnya, tapi tajwidnya salah gitu loh. Ya, ini jangan dibuat pengangguran gitu loh maksud saya. Kita buat mereka tenaga dakwah yaitu tenaga sebagai dai motivator. Justru motivator itu kan memberi inspirasi loh Mas. Bagaimana iman itu kita dudukkan, bagaimana sholat itu kita beri makna bacaannya gitu loh. Ya. Ketika kita sujud, bahwa kita menyembah kepada Allah, itu kan bahasa-bahasa motivator itu kan justru sangat menggugah loh ya. Bahkan dalam kadar tertentu kalau saya perhatikan itu bahasa motivator itu jauh lebih menggerakkan ketimbang apa ya orang yang dai-dai konvensional gitu ya. Ini maaf ya, kita tidak beda-bedakan tapi masing-masing punya gitu. Nah, jadi mari kita beri bekal dengan membuat kegiatan dakwah juga nanti di masjid, dengan membuat kita rencanakan lebih dulu. Mari kita beri bekal teman-teman yang bacaannya masih keliru-keliru itu tetap jadi balik motivator namanya. Nanti kalau sudah dia mulai bisa baca Quran, sudah ya kan ayatnya itu jangan banyak-banyak lah ya, beberapa ayat supaya itu diulang-ulang terus supaya fase gitu kan, dan supaya ada yang memang apa ahli yang bisa mengawasnya, baru kita berikan nama dia mubalik pengajar.
Kenapa pengajar? Karena kita belum tahu apakah dia sendiri sudah mempraktekkan apa yang diajarkan gitu loh Mas. Tapi kan penting itu untuk mengingatkan. Nah baru nanti kita ajak sebagai mubalik beneran, yaitu mubalik mujahid. Yaitu apa yang dia ucapkan itu dia kerjakan gitu. Kan mestinya kan begitu ya. Yang namanya mubalik itu jangan menjadi dakwah untuk Anda dong. Artinya dakwah itu untuk Anda, bukan untuk saya. Saya kan cuma ngomong-ngomong doang ya kan nggak boleh begitu. Dakwah itu pada akhirnya adalah menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh mubalik kan gitu. Jadi itu Mas. Saya mengajak untuk mendayagunakan tenaga pengangguran yang sebenarnya punya potensi besar untuk mendukung dakwah. Karena akhirnya nanti para motivator, para pengajar, para mujahid serta para mubalik panggung itu dia nanti saling isi mengisi Mas. Saling isi mengisi. Jadi itu catatannya bahwa berbahaya sekali kalau sekarang dakwah kita itu hanya kita andalkan dakwah yang ada panggungnya, yang ada mimbarnya, yang ada majelis taklimnya gitu. Harus disertai dengan dakwah yang dilakukan orang per orang, personal kepada temannya yang itu dakwah itu belum masuk area publik, Mas. Jadi itu catatannya ya. Dakwah personal itu jangan dibawa ke area publik dulu. Jangan direkam kemudian di-sharekan di medsos, jangan ya. Dan kemudian kalau memang belum siap bacanya jangan naik panggung dulu lah. Ya gitu ya. Jadi ini penting sekali melalui proses dakwah personal itu nanti kalau sudah berjalan berapa tahun begitu lama-lama kan dia bersedia untuk jadi khotib Jumat gitu loh Mas. Bersedia memberikan kultum gitu loh. Jadi ini proses pembelajaran gitu loh untuk menjadi dai panggung gitu loh maksudnya ya. Jadi dai panggung itu ya jangan juga dong hanya dimonopoli oleh lulusan dari Timur Tengah. Ya juga yang lulusan dari perguruan tinggi umum yang sekuler-sekuler itu juga harus diberi jalan untuk menjadi dai kan gitu. Yang namanya dai itu bukan latar belakang pendidikan. Dai itu adalah panggilan hati kan gitu. Hidayah itu kan gitu. Nah, jangan sampai hidayah itu kita sendiri menghalang-halangi karena kita tidak memberi saluran gitu. Jadi itu saya kira. Jadi kita tetap melihat bahwa dakwah-dakwah panggung itu juga masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki ya. Harus kita teliti dan kita rencanakan. Tetapi sekarang yang mendesak ini yang kita kerjakan haruslah kita merencanakan kegiatan untuk para mubalik-mubalik personal tadi. Ya konkretnya mereka itu adalah para jamaah yang sudah datang ke masjid, Mat. Baik yang sholat 5 waktu maupun yang sholat Jumat. Dan juga termasuk ibu-ibu atau remaja-remaja yang sudah ikut pengajian gitu loh. Selama ini kan dia selalu pasif aja kan. Nah, jadi dari warga masjid yang pasif ini kita ajak dia, kita bawa berkegiatan, kegiatan juga kegiatan namanya kegiatan dakwah untuk menjadi aktif dalam berdakwah. Kira-kira gitu. Mas Dewi Joko. Ya. Ya, ya. Ya, jadi Mas Dwi nanti sampean ya harus berperan serta ya, wajib lah ya. Jadi ini nanti Padepokan Budi Mulia ini, pesantren mahasiswa Budi Mulia ini nanti hanya menjadi salah satu simpul. Jadi tugas di sini nanti itu misalnya menyiapkan paket-paket pelatihan supaya orang bisa menjadi mubalik motivator, supaya bisa menjadi mubalik pembicara gitu kan, termasuk mubalik mujahid. Ini nanti Budi Mulia akan mengeluarkan paket-paket itu dan juga tentu dengan cara melakukan diskusi-diskusi ya, diskusi sarasian dengan sesama mubalik itu. Baru nanti konsep itu mari kita laksanakan di semua masjid, termasuk nanti masjid Mas Dwi Joko di sekitarnya situ. Kita laksanakan bareng-bareng. Jadi nanti arahnya ini kita membuat jaringan, Mas. Jaringan, saling menyempurnakan, saling membelajarkan ya. Jadi pesantren Budi Mulia ini nanti tidak berpretensi sebagai komandannya gitu, sebagai pusatnya enggak.
hanya sebagai salah satu simpul. Sebab ini mendesak untuk kita laksanakan secara supaya cepat berkembang, Mas. Mulai dari Jogja, DIY sampai ke luar Jawa begitu. Karena semua kan punya konsep dakwah sebenarnya kan. Punya keterpanggilan. Tinggal bagaimana ini kita membangun sebuah jaringan gitu loh maksudnya. Kira-kira gitu Mas ya. Insya Allah nanti kita sama-sama terlibat lah ya untuk meneruskan gitu ya. Jadi ini konsep ini sangat terbuka Mas. Jadi ini sifatnya baru ide-ide dasar yang semua kita itu nanti dibuka pintu untuk berpartisipasi. Nanti Mas Dwi juga silakan buka simpul nanti di masjid sekitarnya itu apa namanya. Misalnya simpulnya, nanti simpul di situ nanti dia bisa berinteraksi dengan beberapa masjid sekitarnya gitu kan. Jadi kalau ini betul-betul tidak ada pamrih apa-apa, jangan dilibatkan dengan masalah-masalah dinamika politik dan sebagainya. Ini betul-betul kita bangun sebagai keterpanggilan untuk memelihara iman dan untuk beramal soleh, kira-kira gitu Mas ya. Terima kasih. Ya, monggo. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan ya Ustaz, terkait mubalik personal tadi kan kita membagi satu jamaah itu menjadi mubalik motivator, pengajar, dan mujahid gitu ya Ustaz. Ya. Nah, apakah dalam penentuan 3 peran ini perlu melibatkan preferensi dari si aktor mubalik tadi? Misalnya gini, kayak dia secara kapasitas sudah memenuhi sebagai mubalik mujahid, tapi mengingat kondisi lingkungannya dia, terus pergaulannya dia lebih memilih sebagai motivator gitu. Apakah bisa melibatkan preferensi dari dia atau kita memang sudah menyatakan sesuai kemampuan dia gitu. Ya. Jadi begini Mas, nanti kan jamaah-jamaah masjid itu kan nanti kita ajak juga semacam ya ikut melakukan penelitian tentang dirinya kan, semacam self introspeksi gitu kan. Aku ini pantasnya memerankan apa nih? Apa motivator dulu? Karena kan dakwah itu kan juga harus menyenangkan bagi pelakunya kan. Kan banyak cerita tuh. Mahasiswa itu karena didorong-dorong bapaknya atau ibunya masuk fakultas ini, padahal dia nggak senang fakultas itu. Dia sukanya fakultas ini kan. Lalu yang dia jalani apa? Kuliahnya itu yang nggak menyenangkan gitu kan. Kata-kata. Nah, hal-hal semacam kita hindari dalam pemilihan peran ini. Jadi memang jamaah kita nanti itu kita beri pilihan. Kita beri pilihan, oke, Anda mau mainkan peranan apa? Apa sebagai motivator, mau balik motivator, apa mau balik pengajar, atau mau balik mujahid udah. Tetapi karena ini bukan soal ini kan bukan urusan pribadi. Ini kan urusan kita bersama jamaah, maka nanti masjid-masjid kita itu kita membuat semacam kriteria bersama. Oke, sampean hanya mau menjadi motivator dulu. Sebenarnya sampean itu sudah bisa kok, bacaannya sudah bagus kok. Tapi kalau sampean mau motivator dulu, itu kan tingkatan yang lebih rileks lah ya, tidak terlalu terikat mengeluarkan ayat-ayat hadis sebanyak-banyaknya kan. Ya monggo silakan. Tapi kita perlu mendata, perlu meneliti. Dia sebenarnya itu tingkatannya secara objektif loh ya. Dengan indikator-indikator kita adakan semacam kuesioner supaya dia jawab. Kemudian kita lakukan in-depth interview. Kita lakukan wawancara. Kemudian kita lakukan studi data sekunder. Studi data sekunder itu mempelajari riwayat hidupnya. Riwayat hidupnya pernah begini, pernah sekolah ini, pernah pengajaran ini. Maka nanti kita tentu satu tim kerja ya. Suatu tim kerja itu di masjid itu nanti akan membuat kategori. Saudara ini sudah bisa menjadi mubalik pengajar. Saudara ini sudah bisa menjadi mubalik ini. Tapi peran apa yang dia lakukan itu harus kita serahkan ke mereka. Tetapi jangan ingin naik kelas. Misalnya kapasitasnya baru mubalik pengajar. Dia ingin mubalik pengajar lalu dia minta saya mubalik mujahid. Ya kita cek dulu dong. Sholat subuhmu jam berapa sih? Sholat tahajudmu sampai berapa banyak nih kan gitu. Puasa sunnahmu jalan apa belum gitu kan. Kemudian ayat yang mau kamu sampaikan misalnya sebelum sholat kita harus mengucapkan perkataan yang baik kepada siapa saja. Ini udah kamu jalanin belum nih kan gitu. Itu semua harus melalui penelitian. Enggak cuma melalui pengakuan dia ya. Nah jadi kita jangan sampai membiarkan orang
memasuki kelompok yang dia belum siap. Tapi kalau dia mau turun ke bawahnya, misalnya dia sudah bisa tuh sebagai mubalik mujahid, karena dia ya sholatnya teratur, apa yang diucapkan dilaksanakan, infaknya juga jalan meskipun ya apalah yang dia miliki gitu. Tapi dia bilang, Bas saya dulu mau balik pengajar aja dulu. Boleh silakan, karena dia bisa begitu. Jadi boleh turun, katakan boleh pindah kepada kategori yang lebih encer gitu, tetapi jangan ingin naik di mana dia belum punya kapasitas itu. Nah itu fungsi takmir masjid itu untuk mengatur ya, untuk mengatur penyesuaian antara selera, ya, rasa senang dan kemampuan objektif itu harus dipertemukan. Kira gitu Mas. Baik, selanjutnya kita masih punya waktu berapa nih? Hah? Sudah? Tinggal 1 menit. Nah, sekarang baik. Cukup kita akhiri dulu ya sampai di sini. Jadi begini. Nanti kita akan bicara variabel-variabelnya juga ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kan kita ini kan akan meneliti orang-orang yang bisa menjadi mubalik personal, katakan gitu. Jadi sasaran penelitian kita nanti itu, ya kemarin kan saya beri tugas, tolong tulis, bangunkan apa yang mau diteliti kan. Karena penelitian itu kan berangkat dari minat ya. Kita nggak bisa memaksakan kalau orang tidak berminat di situ. Untuk meneliti sesuatu yang nggak diminati itu agak berat itu. Itu cuma terpaksa. Itu biar kerjaan urusan akademis ya. Kadang-kadang orang nggak minat gitu tapi disuruh juga kan karena masuk kurikulum gitu loh. Kalau kita lebih fleksibel aja lah. Jadi nanti mulai curahkan perhatian bahwa yang akan kita teliti adalah orang. Ini orang yang sudah, jadi itu nanti ada bahasa populasi. Siapa yang mau kita teliti? Populasinya itu adalah jamaah masjid. Jamaah masjid itu bisa saja remaja masjid. Kalau di masjid itu ada remaja masjid. Kalau dulu kan remaja masjid itu kuat ya. Mungkin sekarang ini ya perlu diorganisir lagi. Remaja masjid itu ya anak-anak SMP, SMA yang berkegiatan di masjid gitu ya. Entah pengajian entah apa. Kemudian juga para orang-orang dewasa gitu. Para manula-manula yang ikut sholat 5 waktu, yang ikut pengajian, pokoknya orang-orang yang sudah bersahadat yang beredar di sekitar masjid. Jadi kan gampang nemunya kan itu. Sampelnya itu nanti gampang. Nanti dalam kondisi tertentu barangkali untuk jamaah masjid itu bukan lagi kita main sampel, main sensus. Sensus itu artinya semua ditanyai, semua orang yang ada ditanyai nanti. Kalau dia misalnya jamaah rutin ya. Tapi kalau dia misalnya masjid itu masjid publik, artinya jamaahnya itu banyakkan orang yang nggak mukim di situ, cuma lewat saja, itu barangkali bisa pakai sampel. Ya. Sampelnya nanti kita bicara akan kayak gitu. Jadi sekarang mari kita fokuskan yang akan kita teliti itu adalah orang yang beredar di sekitar masjid. Nanti dalam penelitian itu ada namanya unit of analysis. Satuan yang kita analisa adalah orang, ya. Orang per orang yang kita ini. Nanti variabelnya ya nanti bisa jenis kelamin, ya, umurnya, latar belakang pendidikan, kemudian barangkali juga ini agak sensitif ya, tapi perlu juga kita tahu gambaran tingkat penghasilan misalnya, sosial ekonominya, kemudian sikap-sikap keagamaannya. Itu nanti banyak. Semua itu harus kita petakan dulu. Kita petakan, kita gali dulu. Dari calon-calon responden kita itu nanti namanya. Jadi para peneliti pun juga nanti bisa penelitiannya kuantitatif, angka-angka. Bisa juga nanti kita campurkan, kita sudah singgung minggu yang lalu. Penelitian itu bisa kuantitatif dan bisa kualitatif, digabung gitu kan. Karena memang kalau penelitian kuantitatif dengan kuesioner dengan jawaban tertutup itu banyak yang nggak terungkap. Tapi kalau kita ingin mengetahui pendidikannya kan memang lebih enak jawabannya tertutup kan. Karena tinggal gampang diproses, tinggal dicentang kan. Tapi kalau yang sifatnya sikap, yang sifatnya komitmen, misalnya bagaimana sikapnya terhadap kegiatan dakwah kita selama ini yang dia lihat, itu lebih baik kita melakukan interview mendalam namanya. Ya. Saya kira itu dulu. Alhamdulillah kita telah bisa memahami bersama bahwa dua konsep itu ada dakwah melalui panggung dan juga ada dakwah melalui personal. Ini kita gerakkan, prioritaskan kepada dakwah personal dulu, kemudian kita akan merencanakan apa bentuk kegiatannya. Sebelum perencanaan itu kita harus melakukan
penelitian-penelitian sebagai bahan untuk menyusun rencana. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.